Berlatar pada tahun 1942 tepat saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi, Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemenang dalam perang ini. Mereka hanya perlu menguasai satu kota lagi di Uni Soviet. Kota tersebut bernama Stalingrad, sehingga Uni Soviet pun mati-matian mempertahankannya dengan cara mengirim banyak sekali tentara untuk mencegah Jerman merebut kota tersebut. Dan kisah akan berfokus pada satu di antara ribuan tentara yang dikirim ke Stalingrad. Tentara tersebut bernama Vasily, seorang tentara muda biasa yang saat ini sedang menyeberang menuju kota Stalin dan sudah mulai merasakan adrenalin saat Jerman menjatuhkan banyak sekali bom untuk mencegah mereka semua. Tiba di kota Stalin atau Stalingrad, Vasily yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa menjadi pendamping untuk rekannya yang mendapat senjata, yang pada akhirnya pasukan ini pun habis dalam waktu singkat. Tak lama muncullah seorang tentara divisi bidang politik bernama Danilov yang kebetulan terjebak di lokasi ini, yang ketika dia akan menembak beberapa tentara Jerman di kejauhan, bangkitlah Vasily yang ternyata belum mati dan hanya pingsan di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan tekad dibarengi bakat yang mumpuni, ketika Vasily yang sejak kecil sudah belajar menembak dari sang kakek pun berhasil menjatuhkan 5 tentara Jerman secara akurat tanpa ada yang meleset satu tembakan pun. Entah hanya beruntung atau memang memiliki bakat sebagai seorang sniper, Danilov yang menjadi satu-satunya saksi hidup momen itu pun langsung menuangkan kekagumannya pada tulisan atau sebuah selebaran berita perang yang ceritanya sendiri agak sedikit dilebih-lebihkan. On this day, September the 20th, 1940. What do you think? Comrade Commissar has been overgenerous. Akibat banyaknya tentara Uni Soviet yang gugur di Stalin, jenderal pun mengirim orang baru untuk mengatasi masalah ini. Dia bernama Khrushchev, orang baru yang akan memimpin tentara Uni Soviet di Stalin. Beliau merasa resah dan gelisah ketika berita kegagalan pasukan mereka sampai ke telinga rakyat Uni Soviet yang mengakibatkan rasa pesimis sehingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut perang. Nah, saat itulah Danilov, sang tentara bagian perpolitikan, nyeletuk tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran dan tulisan, yang menurutnya rasa percaya diri pasukan hanya bisa dibangkitkan apabila mereka memiliki sosok inspirasi semacam influencer yang membangkitkan semangat, sosok yang bisa dijadikan figur pahlawan, yang orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Vasily. Vasily, the young
young shepherd from the Urals killed his 12th German officer. He is an example to us all. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di divisi sniper pun menjadi buah bibir di antara masyarakat, tidak terkecuali di kalangan para tentara sendiri, yang mungkin pada awalnya cerita kepahlawanan Vasily terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov. Tetapi karena pada dasarnya Vasily memang jago menembak dan berbakat menjadi seorang sniper, figur pahlawan tersebut akhirnya benar-benar melekat, yang menjadikan Vasily sebagai sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. More men and women, fighters from all branches of our armed forces. Berkat kepopulerannya, Vasily pun selalu disambut baik oleh semua orang, termasuk satu warga sipil yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasa. Ini bocilnya, yang di situ Vasily akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, yaitu seorang tentara wanita bernama Tania, yang kebetulan sangat mengenal baik si ibu dan si bocil Sasa ini. I recognize you. It's Vasily Zaitsev. I saw your picture in the paper. Thank you for everything you're doing. Dan sesuai hukum berpasang-pasangan, ada wanita dan laki-laki, sepatu dan kaos kaki, Batman dan Joker, dudung dan dadang, John dan IQ7, kolor dan isinya, dan sebagainya. Vasily yang beritanya sudah sampai ke pihak Jerman pun akhirnya memunculkan sosok yang akan menjadi lawan tandingnya, yaitu Mayor Koenig, seorang pimpinan sekolah sniper yang dipanggil hanya untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman oleh sosok Vasily yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan yang akurat. About finding this young Russian. I'll fix it so that he's the one who finds me. Berlokasi di reruntuhan gedung, untuk pertama kalinya Mayor Koenig akhirnya bisa berhadapan dengan Vasily, sang penembak terbaik dari Uni Soviet, di mana Mayor Koenig berhasil membunuh dua rekan Vasily yang jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tersebut, mungkin Vasily juga sudah ikut tewas saat itu juga. Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily pun langsung menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia nyaris saja mati oleh sniper Jerman, yang dari cara menembaknya, Vasily sudah bisa langsung menyadari jika sniper satu ini bukanlah sniper sembarangan, di mana Vasily yang hanya seorang tentara biasa yang kebetulan bisa menembak secara akurat pun merasa bahwa pemberitaan dan label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu dilebih-lebihkan, hingga memancing pihak musuh untuk mengerahkan orang-orang terbaiknya, yang ketika Vasily mulai merasa terbebani dengan kepopuleran tersebut, muncullah seorang sniper senior berpengalaman bernama Kaulikov yang akan menjadi rekan barunya. From now on, he'll go with you everywhere. Di tengah ketidakenakhatiannya, Vasily justru harus muncul di pertemuan para petinggi, termasuk Bapak Khrushchev yang mengagul-agulkan atau menyombongkan, membangga-banggakan Vasily di depan para pasukan, yang padahal Vasily merasa tidak sehebat apa yang dikatakan orang-orang, tetapi karena sudah terlanjur tenar, ya sudahlah, dinikmati saja. The whole country is looking at you. Singkat cerita, Vasily dan Kaulikov terlihat sudah berada di dekat zona merah atau titik yang menjadi pangliwatan musuh, yang karena satu tentara Rusia berhasil ditertangkap, akhirnya membuat Mayor Koenig mengetahui di mana lokasi Vasily saat ini dan menjadikan si tentara tersebut sebagai umpan untuk mengetahui di mana letak Vasily bersembunyi. Los! Na krieg schon, du alte Russensau, oder ich knall dich ab! Los, krieg endlich! Sebagai sniper yang memiliki jam terbang lebih tinggi, Kaulikov pun menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh menggunakan sebuah helm, yang karena Mayor Koenig jauh lebih berpengalaman, tentunya dia sudah menyadari jika itu hanyalah sebuah umpan, sehingga ketika Vasily dan Kaulikov mengira jika tidak ada musuh di lokasi tersebut pun akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi, tetapi beberapa waktu berlalu, kita akan melihat Mayor Koenig terlihat sedang bersama Sasha yang dengan sengaja mendekati dan mencoba berbaur dengan warga sipil untuk mencari tahu informasi mengenai seluk-beluk Vasily, yang seperti kita tahu, keterlibatan Mayor Koenig dalam perang ini hanya untuk memburu Vasily yang dianggap sebagai simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. The tractor factory is big. I know exactly where.
He crawls through a gutter. Gara-gara si bocil Sasha yang masih kecil dan terlalu terbuka terhadap segala informasi, Mayor Koenig pun berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk bisa sampai di zona merah, di mana dia terlihat sudah menunggu kemunculan Vasily yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. You go that way. I'll go around this way. You should go back. No, you go. Dan ya, Vasily masih ditangtayungan ku Gusti Allah ketika dia berhasil menghindari tembakan, di mana Vasily sama sekali tidak bisa bergerak ketika senapannya terlempar dan hanya bisa berlindung di balik tunggul kuras. Saat Vasily sedang terdesak, itulah muncul seseorang yang benar-benar tidak diduga kedatangannya, yaitu Tanya, cewek yang sejak pertama kali bertemu sudah ditaksirnya, di mana kemunculannya sempat dianggap sebagai beban saja. Tetapi Tanya berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna dan berhasil mengecoh Mayor Koenig. Berkat insiden tadi, Vasily dan Tanya pun menjadi semakin dekat hingga mereka berdua yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily lupa bahwa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalin. Singkat cerita, Vasily terlihat sudah berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Koenig yang karena terlalu lama menunggu, Vasily pun tak sengaja tertidur dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Koenig sehingga ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati yang secara kebetulan buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Alhasil, Vasily pun dianggap gugur di medan perang sehingga hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat termasuk Bapak Khrushchev yang murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini sehingga dengan matinya Vasily tentu akan membuat pasukan Uni Soviet kehilangan kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan kota Stalin. I don't care if you've lost half your men. Lose the other half! And lose yourself! Where have you been? We've looked everywhere for you. I was asleep. And I missed my chance. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir dari tugas Mayor Koenig yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal, di mana Mayor Koenig yang yakin jika Vasily masih hidup pun diam-diam tak langsung kembali ke Jerman, melainkan menemui si bocil Sasha untuk memastikan Vasily masih hidup karena rupanya Mayor Koenig sudah mulai memiliki kecurigaan jika selama ini Sasha lah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya, sehingga untuk memastikan hal tersebut, Mayor Koenig pun melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Because I know I can trust you. Jebakan Mayor Koenig pun akhirnya ditelan mentah-mentah oleh Sasha yang langsung memberitahukan jika Mayor Koenig akan bersembunyi di stasiun kereta api, sehingga ketika dia menyadari kemunculan Vasily di sana, sudah pasti itu adalah ulah dari Sasha. My little Sasha. I knew it. Annoyed with you for obliging me to do what I'm going to have to do. Akibatnya, Sasha harus mati digantung oleh Mayor Koenig, di mana Tanya yang melihatnya pun sangat dibuat syok, sehingga Vasily yang sama-sama sakit hati pun berjanji akan membunuh Mayor Koenig asalkan Tanya kembali ke zona aman untuk menemani ibu Sasha yang kini hanya sebatang kara. I'll get his rifle for you, I promise. I need you. Berkat bantuan Danilov, Tanya dan ibu Sasha pun mendapat tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Tanya tak sengaja terkena ledakan bom yang jatuh dari atas, sehingga ketika Danilov mengira jika Tanya sudah mati pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tanya yang harusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga, Danilov pun rela mengorbankan dirinya supaya Mayor Koenig keluar dari tempat persembunyiannya.
Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Koenig pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah mengira jika orang yang dia tembak tadi adalah Vasily yang baru saja berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba Dua bulan setelah Mayor Koenig tewas oleh Vasily dan pasukan Jerman berhasil dipaksa mundur dari kota Stalin, Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang ditulis si ibu pada secari kertas yang pada kenyataannya Tania masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Tamat ending yang cukup memfasilikan. Fokus ke sosok Vasily yang menjadi pahlawan dadakan tanpa memiliki kesiapan mental dan pengalaman yang mumpuni akhirnya membuat Vasily menjadi terbebani sendiri dengan apa yang disadangkan padanya. Meski berakhir dengan keberhasilan, tetapi sepatutnya kita harus menyadari bahwasannya segala sesuatu tidak bisa serba instan, bro, karena akan membuat kita kaget dan bingung dengan langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Sebagian besar orang memang cenderung ingin menjadi orang besar tanpa mau melewati prosesnya, tanpa sadar bahwa dirinya sendiri belum siap untuk menjadi orang besar. Sama seperti disuruh boker di toilet duduk sementara terbiasa boker sambil jongkok, tentu podol alias caduk alias kotoran tidak akan mudah keluar dan butuh waktu untuk menyesuaikan posisi supaya turun dengan lancar. Ingat, segala sesuatu butuh proses, tetap jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Saya John mewakili keluarga besar IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sendal swallow Samurai X. Cuau, cuau, cuau. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Kalau ada makanan di piring, pada sana awas jangan sampai kau macam-macam menegara macam saya. Awas, 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 awas. Tahu. Opoiku. Lah, ini masih ngerekam ya? Waduh, masukin rekaman. Wow. Kayak orang gila ya. Gak apa-apalah di video sendiri ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. I love you.